Adik-adik mahasiswa, pelajar yang mau belajar tentang pendampingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, budaya Sulawesi Selatan, budaya Goa terutama, ya, tempat bertanya ke beliau. Ya. Dia adalah mantan Country Manager Plan International, sebuah lembaga swadaya masyarakat dari Kanada. Ya. Jadi beliau sudah level internasional, tetapi karena saya undang hari ini datang, beliau ada di Makassar, base-nya di Jakarta, ya. Alhamdulillah hadir. Saya bilang itu tentang lingkungan, tertarik sekali dia tentang lingkungan. Bapak Ibu dan saudara sekalian serta anak-anakku sekalian, benarnya adalah momentum yang sangat tepat kita bicara tentang lingkungan ketika suatu peristiwa baru saja melanda bangsa kita. Pulau Sumatera terkena dampak, terkena akibat dari perlakuan manusia yang ada di sana. Ya. Saya membuat catatan dan izinkan saya membacakan catatan itu untuk menginspirasi kita semua dalam skala lokal Kabupaten Goa. Nanti slide-nya mengikuti saja. Baik, izinkan saya membuka keynote speaker ini dengan sebuah perenungan bahwa perubahan iklim bukan lagi menjadi ancaman masa depan, tetapi ancaman itu telah tiba di hadapan kita, tidak lagi menjadi isu global, tetapi isu lokal. Ia telah masuk ke dapur rumah kita, ke halaman kita, ke sungai-sungai kita. Ia menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, meski sering kita pura-pura tidak mendengarnya. Goa, tanah yang dulu sejuk dan hijau, hari ini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ambisi pembangunan yang bergerak cepat. Di sisi lain, landscape ekologis yang kian rapuh, dan keduanya kini saling tarik-menarik dengan sangat keras. Mari kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kita, yang paling mudah kita lihat setiap hari. Perubahan iklim sering dikatakan sebagai isu global, tetapi gejalanya muncul paling cepat di tingkat lokal, di desa-desa di bagian hulu, di sawah-sawah petani, di sungai yang tiba-tiba mengering atau justru meluap tak terkendali. Di Kabupaten Goa, gejala itu setidaknya tampak dalam 4 bentuk utama. Yang pertama, hujan ekstrim dan anomali cuaca. Dulu kita mengenal pola umum, pola musim. Kini kita mengenal ketidakpastian. Intensitas hujan meningkat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Sementara musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Fenomena saluran-saluran irigasi, saluran-saluran drainase yang kecil mulai muncul di banyak kecamatan, banyak desa, banyak kelurahan. Badan Meteorologi dan Geofisika telah mencatat peningkatan curah hujan ekstrim di wilayah Kabupaten Goa dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara anomali suhu meningkat bertahap. Inilah wajah nyata perubahan iklim yang hadir tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu kepada kita. Yang kedua, penurunan kualitas dan kuantitas air. Goa dikenal sebagai penyangga air untuk Makassar dan sekitarnya. Tetapi kecenderungannya kini debit sungai di musim kemarau cenderung menurun
Sedimentasi meningkat akibat kerusakan di hulu. Air baku menjadi lebih sulit dikelola secara stabil. Sungai Jeneberang yang besar dan berskala nasional sudah memberi tanda airnya mulai keruh setiap saat. Lebih cepat naik permukaannya, lebih cepat turun, dan lebih cepat mudah marah. Yang ketiga, suhu mikro kawasan yang meningkat. Malino pernah dikenal sebagai lumbungnya dingin di Kabupaten Goa, bahkan di Sulawesi Selatan. Kini Malino tak sedingin dulu lagi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan tutupan hutan di Malino. Terjadi ekspansi lahan terbangun atau build up area. Terjadi berkurangnya vegetasi dataran tinggi. Hal ini semua telah meningkatkan suhu rata-rata yang ada di kota bunga itu. Bahkan perubahan 1 sampai 1,5 derajat saja cukup membuat ekosistem dataran tinggi terganggu. Yang keempat, ketidakpastian musim pertanian. Petani kini tidak bisa lagi mengandalkan perkiraan yang turun-temurun secara tradisional. Musim tanam tidak lagi jelas, hujan datang tidak sesuai dengan prediksi. Padi yang sedang berbunga tiba-tiba dihantam hujan ekstrem. Sawah pengairan teknis yang dulu stabil kini lebih sering kekurangan pasokan air. Studi lokal menunjukkan bahwa produktivitas pertanian mulai menurun pada wilayah-wilayah yang rawan kekeringan dan rawan kelimpahan air atau banjir. Selanjutnya, kondisi lingkungan Goa di mana terjadi degradasi yang paling dalam. Perubahan iklim tidak berdiri sendiri. Ia memperburuk kerusakan lingkungan yang telah lebih dulu terjadi. Dan di Goa, kerusakan itu paling nyata di 3 titik penting. Titik pertama, hulu yang terdegradasi. Hulu adalah jantung ekologi Goa. Hulu adalah rahim yang melahirkan air bagi Sungai Jeneberang. Tetapi hulu ini mengalami satu, penurunan tutupan lahan, konversi lahan yang tidak terkendali. Konversi lahan itu adalah perubahan pemanfaatan lahan yang tadinya area konservasi atau area hutan kemudian dijadikan villa, perumahan, tempat hunian, ladang berpindah, dan lain-lain. Pembangunan villa, kebun monokultur, dan perumahan tanpa analisis ekologis yang memadai sebelumnya. Praktik pertanian yang mengikis tanah, ini yang kita sebut dengan ladang berpindah. Ladang berpindah-pindah. Data tutupan lahan menunjukkan bahwa penurunan signifikan vegetasi di beberapa kecamatan dataran tinggi dalam 15 sampai 20 tahun terakhir. Kerusakan hulu berarti air hujan tidak lagi ditahan oleh pohon-pohon yang ada di sana. Yang kedua, itu berarti erosi semakin meningkat. Yang ketiga, potensi longsor lebih sering terjadi. Yang keempat, sedimentasi bendungan Bili-Bili, bendungan serbaguna yang di mana jutaan orang menggantungkan kebutuhan air, baik air baku maupun air irigasi di bendungan tersebut. Sungai Jeneberang yang kian rentan hari ini. Selama ratusan tahun, Sungai Jeneberang adalah penopang kehidupan banyak wilayah. Kini sungai itu
memikul beban yang sangat berat. Satu, sedimentasi dari erosi yang berasal dari hulu. Yang kedua, pencemaran karena aktivitas domestik dan pertanian. Yang ketiga, tekanan debit ekstrim dari perubahan iklim yang terjadi. Sungai yang dulu mengalir tenang, kini lebih mudah mengamuk. Di musim kemarau, ia seperti orang yang kehausan. Di musim hujan, ia menjadi gelisah dan tak stabil lagi. Sungai adalah cermin dari apa yang kita lakukan di daratan. Kawasan dataran tinggi dan pariwisata yang tidak terkendali. Malino bukan sekedar objek wisata. Ia adalah kawasan ekologis yang sebenarnya sangat sensitif. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi alih fungsi lahan untuk villa-villa dan rumah-rumah singgah. Pembukaan akses tanpa kajian konservasi yang detail dan memadai. Ekstensifikasi kebun yang saya sebut tadi, kebun berpindah-pindah, dan pembangunan komersial yang sering tak selaras dengan rencana tata ruang yang sudah resmi. Hal ini semua telah mengubah landscape alam secara signifikan. Kesejukan Malino bukan hanya soal cuaca, tetapi fungsi ekologis yang terancam telah hilang. Jika Malino rusak, maka seluruh goa akan merasakan akibatnya. Ini adalah gambaran singkat, dan apa yang harus kita lakukan, saya telah merumuskan di sini sebagai pemicu diskusi kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah advokasi, dan yang ketiga adalah supervisi. Atas kondisi 3 pendekatan dan solusi yang saya usulkan sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini, maka generasi muda bisa mengambil peran, bisa mengambil bagian tindakan sesuai dengan proporsi dari salah satu atau 2 atau bahkan 3 dari 3 pendekatan itu.